Berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberkati kehidupan kami, memberikan nafas kehidupan bagi kami, dan juga pada hari ini Engkau ya Tuhan yang akan menerangi kehidupan kami ya Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami terima. Kiranya firman-Mu yang akan menjadi perenungan kami pada hari ini akan semakin menguatkan kami dan juga membimbing kami ya Tuhan untuk menerima pengajaran kehidupan yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis dari Habakuk 1 ayat 5. Bereng hamu humaliang di tonga-tongan yaka bangso parbegu, jala pamanat hamu asamar seto situ turo hamuna. Ai patulu hotoku dosada ulau di aka arimuna, dang parhato poton muna, tungsura adong halak napa jojorhoni tuhamu. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini, Habakuk dicengangkan oleh satu perkataan melalui Tuhan sendiri, di mana Tuhan menekankan akan kuasanya terjadi tengah-tengah bangsa Israel. Di mana pada saat itu Habakuk melihat bahwa banyak sekali ritual-ritual penyembahan berhala, sihir-sihir yang akan mengubah cara pandang iman bangsa Israel terhadap Tuhan. Namun Tuhan tidak tinggal diam untuk menekankan kepada Habakuk bahwa apa yang terjadi di sekitar bangsa Israel itu tidak ada apa-apanya. Dalam artian kemahakuasaan Allah itu mutlak, hanya Tuhan sendiri yang memiliki segala sesuatu, bahkan mengalahkan kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Memang pada zaman Habakuk ritual yang seperti itu sangat berkembang. Ibaratnya kalau kita bandingkan, kita sebagai orang Batak atau yang sebelum menerima Injil masuk ke tanah Batak atau ke dalam kehidupan kita tidak mengenal tentang keselamatan, tentang Allah, tentang Tuhan. Yang kita kenal adalah roh-roh kegelapan. Yang kita kenal adalah ada sosok-sosok dunia yang memberi kuasa terhadap sesuatu hal. Oleh sebab itu banyak sekali di zaman sebelum masuknya kekristenan di dalam kehidupan kita, ritual-ritual penyembahan berhala itu sangat berkembang di dalam kehidupan budaya kita. Namun ketika Injil sudah masuk, Tuhan berkata melalui firman-Nya dan Alkitab menjadi jalan atau bimbingan kita untuk semakin mengenal tentang Tuhan dan merasakan kemahakuasaannya. Disinilah Habakuk melihat dan menerima perkataan Allah bahwa dia jangan takut untuk memberitakan tentang kabar kesukaan atau kabar baik, yaitu Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Tuhan menekankan bahwa ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan akan bertindak, mereka akan tercengang-cengang dan terheran-heran. Dan mereka akan menceritakannya seolah-olah itu di luar daripada logika atau akal pikiran mereka. Ini yang ditekankan melalui firman Tuhan pada hari ini. Jika kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin yang namanya istilah parbegu dalam renungan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari Habakuk 1 ayat 5,
Tidak 100% kita melakukan ritual penyembahan berhala ataupun sihir-sihir. Ya mungkin ada beberapa, tetapi tidak 100% kita semua tidak melakukan itu. Namun kalau kita tarik dalam kehidupan kita, perkembangan zaman yang semakin canggih, yang istilahnya parbegu di sini juga ditarik kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah menjadi tuan atau menuhankan kita, bahwa hidup kita ini standarnya adalah perasaan kita, standarnya adalah emosi kita, standarnya adalah pikiran kita, standarnya adalah rencana kita. Di sini kita sudah melakukan yang namanya penyembahan berhala. Artinya kita sudah menuhankan diri kita. Kita tidak taat dan tidak tunduk lagi kepada kuasa Tuhan. Kita hanya mengikuti apa yang menjadi diri kita, dan itu yang harus terjadi pada diri kita. Sering sekali ini terjadi, terlebih di saat kita diperhadapkan dengan perkembangan zaman, cara berpikir yang harus cepat. Kita harus merencanakan sesuatu hal itu dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, namun ketika semuanya tidak sesuai dengan kebutuhan kita ataupun tidak sesuai dengan rencana kita, kita akan mencari Tuhan. Seolah-olah Tuhan ini adalah menjadi candu. Seolah-olah Tuhan ini adalah menjadi sisipan ataupun orang kedua atau sosok kedua yang kita cari di saat kita berhadapan dengan jalan buntu. Namun di saat kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu di bawah atas kuasa Tuhan, seperti apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Habakuk, kita akan mengalami tercengang-cengang dan rasa heran, sehingga apa yang kita pikirkan mungkin jauh lebih indah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dalam perspektif kehidupan kita pada saat ini, begitu banyak pergumulan orang-orang, tidak hanya dari sudut pandang ekonomi yang diperhadapkan, tapi ketika ada keluarga kita yang harus kita bantu secara fisik, secara mentalnya, kita tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Namun ketika kita benar-benar menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak, dan kita akan terheran-heran dan tercengang-cengang bagaimana Tuhan bertindak atas anggota keluarga kita yang harus kita rawat seumur hidup, karena memang butuh bantuan kita, karena di dalam segi fisiknya, emosionalnya, ataupun secara intelektualnya sangat membutuhkan bantuan kita sebagai keluarga. Atau mungkin juga ketika pergumulan keluarga atau rumah tangga yang mungkin sudah bertahun-tahun, kita rasa bahwa ini tidak akan ada jalan solusi atau jalan keluarnya. Namun ketika kita menyerahkannya itu kepada Tuhan, kita berkomitmen bahwa Tuhan yang akan menjadi teman kita untuk menghadapinya itu, kita akan terheran-heran dan tercengang-cengang bagaimana Tuhan bisa mengubah hati kita menjadi bejana Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang yang mungkin sudah membuat hati dan pikiran kita menjadi rusak. Namun ini kembali kepada bagaimana kita memilih dan menerima Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Habakuk menerimanya, dan Habakuk menerima apa yang Tuhan katakan, sehingga dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga dia percaya dan dia mengakui bahwa hanya satu kuasa yang akan mengubah segala sesuatu, bahkan yang mengalahkan dunia kegelapan yang ada di sekitar bangsa Israel pada saat itu. Kita pun demikian. Yang dikalahkan adalah cara berpikir kita, standar kita. Ketika tidak lagi menjadi standar kita, ketika tidak lagi menjadi pikiran kita yang harus kita ikuti, tapi kita belajar bagaimana kita melakukan standar Tuhan, bagaimana kita melakukan firman Tuhan, kita pasti akan terheran-heran di suatu saat ketika Tuhan memberikan jalan dan solusi dalam permasalahan kita. Bahkan yang terlebih adalah ketika masalah itu, ketika pergumulan itu akan menjadi berkat untuk kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, ketika firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, itu di luar dari akal pikiran kita, logika kita. Mungkin tadi saya sudah mencontohkan ada anggota keluarga kita yang butuh sekali bantuan anggota keluarga dari kita sendiri karena keterbatasan emosionalkah, intelektualkah, atau fisikkah.
Tapi jangan kita menyerah, tetap minta kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas anggota keluarga kita ini. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi Tuhan yang memiliki kekuatan. Tuhan yang memiliki kuasa. Mintalah kuasa dan kekuatan Tuhan untuk bisa nyata di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Kami meminta kepadamu ya Tuhan kekuatan yang hanya daripada-Mu. Kami meminta kuasa-Mu yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami sangat rapuh dan lemah. Kami tidak mampu ya Tuhan untuk bertahan secara emosi, pikiran, dan cara berpikir kami. Kami sering sekali jatuh. Tapi kami meminta kepadamu pada hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan, Engkau menyatakan kepada Nabi Habakuk bahwa hanya kuasa-Mu saja ya Tuhan yang akan membuat Habakuk terheran-heran dan tercengang-cengang. Demikian kami ya Tuhan, di dalam kami menghadapi pergumulan apapun itu. Di saat kami merasa lelah, di saat kami merasa tidak lagi berdaya ya Tuhan, tapi kami meminta agar Engkau yang bertindak atas segala pergumulan yang kami hadapi. Mungkin dalam perekonomian, mungkin dalam rumah tangga, mungkin ada anggota keluarga ya Tuhan yang harus kami bantu di dalam keterbatasan fisiknya, intelektual atau emosinya, tetapi kami hanya mengandalkan Engkau. Tidak ada yang mustahil bagimu, namun inilah kami ya Tuhan dalam setiap keterbatasan kami hanya meminta kepadamu kemahakuasaan-Mu. Kami mengakui kemahakuasaan-Mu ya Tuhan, kami mengakui kebesaran-Mu, dan kami meminta Engkaulah ya Tuhan yang selalu bertindak atas dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu, yang merenungkan firman-Mu, yang mungkin dalam pergumulan mereka ya Tuhan, hari demi hari, tahun demi tahun, mungkin sudah merasa lelah, tetapi kekuatan yang daripada-Mu akan kembalikan mereka ya Tuhan untuk tetap berpengharapan kepadamu. Kiranya melalui firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami setiap yang mendengarnya. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mengakui kemahakuasaan-Mu, semakin kami merasakan ya Tuhan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.